Yakub. Yakub terkenal apa? Penipu. Saudara kok berani bilang Yakub penipu ya? Kalau Yusuf tidak berani bilang ya. Memang catatannya kurang kalau di Yusuf. Kalau di tentang Yakub, wah ini penipu. Luar biasa nipunya. Ya, betul nggak? Hah? Kalau saudara sering dengar tentang Yakub dan Esau. Seringkali khotbah-khotbah yang saya dengar itu, orang tuh banyak mencela Esau. Esau ini orang rakus, ya, gampang menjual hak sulungnya hanya karena makanan, nafsunya rendah. Jangan seperti Esau. Wah, yang disalahkan Esau terus, tapi Yakubnya kurang disalahkan. Kalau saya lihat, oke, Esau salah, tapi Yakub ini juga kurang ajarnya luar biasa. Ya. Kenapa kurang ajarnya luar biasa? Ya, karena sudah tahu memang saudaranya kesukaannya ini sop apa itu ya? Sop merah ya. Sop kacang. Ya. Ini makanan kesukaan. Orang lagi lapar-laparnya dikasih makan kesukaan gimana? Wah, sudah nggak pikir panjang. Yakub langsung pasang trik. Kasih hak kesulunganmu padaku. Wah, gampang itu. Oke. Asal makan. Nah, akhirnya dia makan. Memang Esau rakus. Tapi namanya orang lapar. Namanya orang dikasih makanan kesukaan. Gimana? Sudah nggak mikir. Ya, yang kurang ajar siapa? Yakub. Sampai hak kesulungan. Bukan hanya Yakub menipu Esau. Yakub juga menipu ayahnya Ishak. Luar biasa menipunya. Akhirnya tukang nipu juga ditipu. Ya, jadi bapaknya penipu. Saudaranya pendendam sampai mau membunuh saudaranya. Yusuf anak manja. Hidupnya hanya enak-enak dan bersenang-senang. Mau jadi apa ini? Tidak ada masa depan. Jadi kalau mau diperhitungkan secara manusia, Yusuf pasti rusak. Keluarganya sama sekali tidak menunjang. Saudara kalau cari menantu, biasanya siapa orang tuanya? Nah, gitu kan? Siapa saudara-saudaranya? Wah, kalau orang tuanya penjudi. Wah, sudah, jangan. Itu penjudi. Gawat. Kalau saudara-saudaranya narkoba. Waduh, jangan ini narkoba ini. Wah, rusak ini rusak. Jangan mau sama dia. Ini keluarga brengsek. Kira-kira demikianlah Yusuf itu sebetulnya. Orang tuanya juga gak beres. Saudara-saudaranya gak beres. Mau apa yang diharapkan dari Yusuf? Tidak ada. Anak manja dan suka pamer dan membuat iri saudara-saudaranya. Nah, tetapi ini yang tadi saya mau katakan. Bahwa ada providensia Allah. Providensia itu artinya adalah pemeliharaan Allah. Providensia bukan sekedar pemeliharaan Allah, tetapi pemeliharaan di dalam kedaulatan dan kuasa penetapannya yang tidak akan gagal. Kalau Tuhan sudah punya rencana, Tuhan yang memilih seseorang, maka biar bagaimanapun keadaan orang itu, rencana Tuhan tidak akan gagal. Nah, akhirnya Yusuf
mau dibunuh sama saudara-saudaranya. Tapi ada satu yang kasihan, jangan, dijual saja. Akhirnya dijual. Pada waktu Yusuf dijual sampai ke Mesir, saudara jangan anggap hal ini enteng. Tidak jadi membunuh, tapi menjual. Waktu itu, zaman itu, orang yang dijual gak akan nasibnya lebih baik daripada dibunuh. Kenapa? Dijual ke kerajaan Mesir. Saudara tahu kerajaan Mesir itu kejamnya bagaimana? Luar biasa kejamnya. Ya, kalau mau tahu kejamnya Mesir, kita lihat karya-karya sejarah dari Mesir. Ya, piramid misalnya. Wah, kita kalau misalnya ke Mesir, saya belum pernah ke sana sih. Tapi dari cerita orang-orang ke Mesir, oh lihat piramid, luar biasa sekali. Besar luar biasa, megah luar biasa. Bagaimana bisa membangun seperti ini padahal dulu nggak ada traktor ya toh. Tapi jangan cepat-cepat kagum cuma gitu aja. Nyawa yang dikorbankan untuk membangun karya besar. Sangat banyak jiwa melayang. Ini contohnya yang saya pernah tahu, tembok raksasa di RRC, ya kan? Saudara pernah ke RRC melihat tembok raksasa? Nah, saya sudah pernah. Waktu lihat itu, waduh, kagumnya luar biasa. Temboknya panjangnya luar biasa, besarnya luar biasa. Wah, terkagum-kagum. Tapi kita nggak tahu banyak orang yang mati dikorbankan untuk membangun tembok raksasa dan mereka dikubur di situ juga. Nyawa melayang demi karya besar. Itu kekejaman luar biasa. Dan itu yang juga terjadi pada zaman Yusuf dijual di Mesir. Saudara-saudara, apa yang kira-kira dirasakan oleh Yusuf? Dari anak manja menjadi budak. Dari anak yang paling disayang masuk di dalam perbudakan yang begitu mengerikan dan begitu kejam. Saudara jangan jadi guru sekolah minggu yang salah ngajar ya. Lalu saudara bilang misalnya, anak-anak, Yusuf itu orang yang sangat beriman. Meskipun dia dibuang jadi budak di Mesir, dia tetap tabah. Dia akan tetap bersyukur. Meskipun dia jadikan budak, dia tetap taat sama Tuhan. Imannya tidak goyah. Wah, itu terlalu berlebihan. Saya kok tidak yakin Yusuf seperti itu. Dari hidup yang enak luar biasa menjadi hidup yang gak enak luar biasa. Hidup yang menyenangkan luar biasa. Hidup yang menderita luar biasa. Pasti orang itu syok. Gak ada orang yang dari hidup enak luar biasa terus jadi menderita luar biasa, bersukacita malah di dalam penderitaan. Ada konglomerat yang kaya raya lalu jadi melarat sampai miskin sampai di penjara. Jadi apa? Seneng. Biasanya langsung masuk rumah sakit. Koruptor-koruptor yang biasa hidup enak, ketahuan korupsi, masuk ke penjara. Biasanya langganan rumah sakit. Kenapa? Syok berat. Saya yakin Yusuf juga syok. Bayangkan saudara, mengalami kemanjaan, lalu mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi di sini justru terjadi providensia Allah. Di sini justru terjadi pendidikan yang salah diambil alih oleh Tuhan. Yusuf harus mengalami penderitaan. Kalau dibiarkan dimanja terus, hancur masa depannya. Karena itu manusia perlu sekali-sekali mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu adalah bagian justru anugerah Tuhan. Jangan saudara pikir penderitaan itu selalu sial. Dan penderitaan itu selalu
negatif. Penderitaan itu selalu jelek. Tidak. Penderitaan adalah bagian daripada Tuhan yang sekarang mengambil alih untuk mau mendidik Yusuf. Hanya singkat cerita, Yusuf dalam penderitaan. Saudara bayangkan jadi Yusuf, pasti Yusuf waktu itu mikir, nasib sial apa aku ini? Masukkan ke lubang sumur, akhirnya dijual, jadikan budak di Mesir. Nasibku sial apa? Orang jadi budak di Mesir itu kebanyakan ya mati jadi korban. Akhirnya Yusuf dipenjara, bukan dipenjara, jadi budak. Akhirnya dia jadi budak istrinya Potifar, budaknya Potifar. Lalu dia melayani, tapi akhirnya difitnah oleh istrinya Potifar, dianggap mau memperkosa padahal dia yang digoda. Akhirnya dia masuk penjara. Sudah jadi budak, dapat tempat posisi lumayan, akhirnya di penjara. Sudah jatuh ketimpa tangga. Itulah nasib Yusuf. Tapi singkat cerita, akhirnya providensia Allah, yaitu pemeliharaan Allah kepada orang-orang yang dia pilih. Akhirnya Yusuf diminta untuk menafsirkan mimpi Firaun, dan dia bisa jawab dengan tepat. Dan Firaun langsung mengangkat Yusuf jadi raja di wilayah kekuasaan tertentu. Persis raja yang di bawah kekuasaan Firaun. Saudara-saudara, ini adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat langka. Bagaimana maksud saya sangat langka? Bagaimana budak bisa jadi raja, saudara? Mungkin enggak? Suatu yang enggak mungkin. Bagaimana budak bisa jadi raja? Ya. Ini orang buangan. Ini orang yang dijual. Ini orang yang statusnya sangat rendah. Namanya budak itu sangat rendah. Sekarang jadi raja penguasa di Mesir. Biasanya orang kalau punya kedudukan tinggi, itu mestinya ada promosi. Mestinya juga ada koneksi. Ini promosi dan koneksi dari Yusuf siapa? Saudara kalau punya anak mau kerja di suatu perusahaan, mulai dari pegawai paling rendah. Ya secara umum konsepnya adalah sulit. Kalau dari pegawai paling rendah mau naik pangkat sampai jadi kepala, ya sulit. Anda mesti tunggu mungkin puluhan tahun. Itu pun belum tentu puluhan tahun Anda nasibnya betul-betul bisa jadi kepala. Malah jadi tingkat rendah terus. Karena nggak ada koneksi. Tidak ada promosi. Ya, biasanya orang tua itu kalau mau anaknya dalam, ya jangan mulai yang paling rendah lah. Mulai posisi yang lumayan. Biasanya apa? Koneksi. Oh, papa punya kenalan. Kenal papa punya perusahaan itu. Itu nanti kamu tak kenalkan. Wah, kamu akan pasti dikasih tempat yang bagus. Dan sebagainya. Biasanya gitu. Yusuf siapa koneksinya? Tidak ada koneksi sama sekali. Dan yang juga lebih tidak memungkinkan Yusuf sampai bisa jadi raja adalah apa? Dia bukan orang Mesir. Sesuatu yang sama sekali nggak mungkin. Tetapi dalam providensi Allah, Tuhan memimpin Yusuf sampai bisa jadi raja. Jadi saudara, dari hidup yang begitu dimanja, masa depan yang kelihatan sudah suram, dari orang tua penipu, dari saudara-saudaranya yang punya nafsu cemburu dan kebencian dan ingin membunuh saudaranya. Yusuf yang begitu manja dan hidup enak-enak, sekarang dididik sama Tuhan melalui penderitaan, tapi dia belajar
dari hal yang kecil. Setia, belajar setia, belajar untuk menerima apa yang Tuhan memang mau berikan kepada dia. Akhirnya sampai bisa jadi raja. Saudara, hal ini terjadi beberapa kali di Alkitab. Ini menunjukkan profil